Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini. Oke, kita akan pakai kartu ini. Hal apakah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Oke, buat Aries semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Aries yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Aries, di sini kalian memiliki true beauty, pregnant, greatness, dan attraction. Jadi kartu pertama di sini mengingatkan Aries untuk belajar menunjukkan rasa kasih sayang kalian terhadap orang lain, terhadap seseorang, walaupun orang itu memberikan ujian buat Aries, tapi belajarlah untuk bersabar dan menerima kekurangan dari orang ini. Tetap mensyukuri suatu pengalaman, walaupun sangat pahit, oke? Dan kartu kedua di sini, sepertinya ada sesuatu yang belum Aries ketahui karena orang ini mungkin dia tertutup, ataukah di sini kalian perlu melihat situasi ini dengan pola pikiran yang luas. Jadi kalau dia misalnya mengecewakan Aries, mungkin kalian perlu mendalami, oke, mungkin dia pernah dikecewakan dulu, ataukah dia masih perlu healing. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang kurang sehat. Maka dari itulah dia memiliki jiwa yang seperti itu. Maka dari itulah dia memiliki kekurangan di mana hal itu saya tidak suka. Kekurangannya dia membuat saya marah, membuat saya kecewa, membuat saya jengkel. Tapi itu namanya juga manusia. Manusia selalu memiliki kekurangan. Jadi di sini kalian disuruh, sebelum kalian menilai seseorang, dalami terlebih dahulu tentang situasinya dia. Lihat terlebih dahulu secara mendetail situasinya dia. Apakah dia berhak untuk dinilai seperti apa yang kalian pikirkan. Oke. Kartu ketiga di sini, greatness, mengatakan ada seseorang di sini yang dia memalsukan suatu reputasi. Jadi Aries, apakah Aries yang melakukan hal ini atau cross-watcher? Ada orang yang memalsukan seseorang. Misalnya, contoh, Aries misalnya kalian cerita ke temennya kalian bilang, oh ya, kamu tahu nggak, sebenarnya pasangan saya dulu itu dia orangnya bla 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 bla, dia orangnya bla 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 bla, seperti itu. Jadi ada orang yang memalsukan reputasi seseorang. Apakah Aries yang melakukan hal itu atau pasangannya kalian? Kalau kalian yang melakukan hal ini, kalian disuruh untuk hentikan hal itu. Karena cahaya, kalaupun saat ini kalian merasa populer karena misalnya Aries ngegosip tentang seseorang, terus banyak orang yang mendengarkan gosipannya kalian, dan kalian merasa berada di banyak orang yang memperhatikan kalian. Jadi jangan melakukan hal itu. Oke? Hanya demi perhatian dari orang-orang dan kalian menjatuhkan orang lain, kalian disuruh untuk jangan melakukan hal itu. Oke? Kartu terakhir di sini, attraction. Apapun yang kalian inginkan di sini akan kembali, orang ini akan mencari kalian. Kalau Aries saat ini, misalnya kalian ingin bersatu dengan seseorang, orang ini akan mencari kalian. Jadi saat ini mungkin waktunya buat Aries untuk mendalami dirinya kalian sendiri.
ataukah menikmati kehidupan kalian sendiri. Walaupun kalian seorang cowok di sini, kalian disuruh untuk gunakan energi femininnya kalian. Jadi gunakan perasaan kalian. Sebelum kalian menilai seseorang, apakah kalau kalian, karena energi maskulin dan feminin di sini dia memiliki perasaan yang berbeda. Apalagi kalau kalian maskulin misalnya dan kalian menceritakan tentang misalnya mantannya kalian bilang, oh kamu tahu nggak cewek saya dulu ini dia orangnya bla bla bla, dia orangnya sangat bla bla bla, seperti itu. Kalian disuruh untuk gunakan energi femininnya kalian. Jadi gunakan rasa kasih sayang. Jangan menggunakan ego, jangan hanya menggunakan energi maskulin itu yang merasa lebih baik dari dia, lebih tahu dari dia, lebih pintar dari dia, lebih baik dari dia. Jangan menggunakan hal itu hanyalah hal-hal duniawi. Oke? Dan seperti tadi, ingat energi bisa vice versa. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Partnership. Oke. Ada seseorang di sini, mungkin dia merupakan soulmate-nya Aries atau twin flame, bisa juga di sini. Di mana orang ini akan membawa dampak yang tinggi di dalam kesuksesannya kalian. Orang ini akan membantu Aries untuk mendapatkan kesuksesan itu atau untuk menggapai impiannya kalian. Dia juga mungkin memiliki prinsip yang sama atau keinginan yang sama di dalam berbisnis. Kalau kalian punya bisnis di sini, mungkin orang ini juga menginginkan untuk punya bisnis yang sama. Oke. Kartu kedua di sini, the staff. Take stock of the situation before making decision. Kalian disuruh untuk seperti sebelum mengambil suatu keputusan ini, pastikan terlebih dahulu. Oke. Dalami terlebih dahulu. Ambil baik dan buruknya. Kalau sudah kebanyakan baiknya, mungkin di situ kalian bisa mengambil keputusan itu. Tapi kalau banyak buruknya, banyak negatifnya, mungkin tunggu dulu. Jangan mengambil keputusan saat ini. Questioning. Stop thinking too much. Okay. There is purpose in not having all the answer. Jadi kalian disuruh untuk jangan terlalu berpikiran yang banyak. Terkadang kalaupun kita belum mendapatkan jawaban itu, semua itu ada tujuannya tersendiri. Mungkin kalian bisa belajar untuk lebih patient, lebih bersabar. Oke. Terutama kalau Aries saat ini misalnya kalian bingung, Kak saya tidak tahu apakah saya harus maju atau saya harus mundur. Jadi mungkin saat ini jangan memikirkan tentang suatu keputusan, tapi pikirkan tentang kedamaian di dalam jiwanya kalian dan belajar untuk lebih bersabar. Ya. Our first teacher is our own heart. Seperti sering saya bilang, guru terbaik di dalam hidupnya kita adalah intuisinya kita. Jadi kartu ini mengingatkan Aries, guru pertamanya kita adalah hatinya kita, instingnya kita, suara batinnya kita, intuisinya kita. Okay? Jadi ingat dengan hal itu. Jadi gunakan suara batinnya kalian untuk saat ini atau dengarkan suara batinnya kalian. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Experiencing, intensity, ripeness.
past life. Oke. Saya juga melihat Aries sepertinya kalian disuruh untuk lebih banyak mengkoneksi energinya kalian dengan alam semesta saat ini. Kalau kalian belum pernah memeluk pohon, mungkin kalian perlu melakukan hal itu dan bilang terima kasih kepada pohon ini. Karena pohon inilah kita punya oksigen yang bersih, udara yang segar, udara yang bersih. Jadi bilang terima kasih kepada pepohonan ini atau bersatulah dengan alam semesta. Dan dengan adanya kartu intensity di sini, seperti tadi mungkin ada Aries yang perlu berdamai dengan suatu situasi karena terkadang kalaupun kita misalnya marah-marah atau kalian berpikir kapan sih saya bisa ketemu kapan saya akan bisa bersatu. Kalaupun kalian terlalu intens saat ini ingin tahu jawabannya, terkadang tidak mengetahui jawaban itu pun di sini ada alasannya tersendiri. Mungkin kalian perlu belajar untuk jangan selalu ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kapan, di mana, sama siapa. Coba berdamai untuk saat ini. Ya sudahlah, kalau tidak jadi, tidak apa-apa. Kalau jadi, saya bersyukur. Seperti itu. Oke. Karena kartu ketiga di sini mengingatkan Aries bahwa kalian sudah belajar banyak dari suatu situasi. Jadi dari kehidupan kalian yang terdahulu mungkin atau dari masa lalunya Aries, kalian di sini sudah memiliki banyak pengetahuan dan sudah waktunya buat Aries untuk melepaskan diri dari prinsip lama, dari situasi lama mungkin, ataukah tingkah laku yang sama, tingkah laku yang lama, pola pikiran yang lama, energi yang lama, karena kalian sudah belajar. Jadi gunakan pelajaran ini. Jangan hanya belajar tapi tidak mempraktekkan hal itu. Misalnya kalian belajar, oh ya Kak, melakukan meditasi, saya membaca lewat buku melakukan meditasi sangat bagus buat kita, tapi saya tidak pernah melakukannya. Oke, jadi buat apa juga di sini kalian belajar kalau kalian tidak menggunakan pengalaman itu untuk membantu dirinya kita. Dan kartu terakhir di sini ada past life, mengatakan bahwa Aries sepertinya siapapun yang kalian ketemui saat ini, mereka juga bagian dari hidupnya Aries di masa lalunya kalian. Buat Aries yang percaya dengan inkarnasi, orang-orang yang kalian temui di kehidupan ini, mereka juga bagian dari hidupnya kalian di kehidupan yang terdahulu. Oke. Kita akan mendalami kembali hal apa lagi kah yang mungkin mereka merupakan soulmate-nya Aries. Jadi soul family-nya kalian. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini? Ada keys on a ring, many option, decision. Oke. Self-indulgent, and not today. Oke. Jadi kartu pertama di sini, Keys on the Ring, mengatakan bahwa Aries kalian sepertinya memiliki banyak pilihan dan sudah waktunya buat kalian untuk mengambil suatu keputusan. Terutama di sini ada Aries, tapi ini terserah kalian juga. Kalau kalian bilang, Kak, saya suka memiliki pilihan lain, saya belum siap untuk mengambil suatu pilihan, jangan melakukan hal itu, jangan mengikuti apa yang saya bilang. Kartunya di sini mengingatkan Aries, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk memberanikan dirinya kalian di dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Kartu kedua di sini ada photograph, mengatakan bahwa Aries, apakah Aries di sini yang sering memandangi foto seseorang karena kalian kangen sama dia, kangen dengan nostalgia yang pernah ada, atau pasangannya kalian di sini yang
Kalau kalian Aries merasa, Kak, saya tidak pernah melihat fotonya dia, mungkin ini energi dari cross watcher. Mungkin energi pasangannya kalian yang sering melihat fotonya Aries. Karena dia kangen sama Aries, dia kangen dengan nostalgia yang ada atau kenangan yang pernah ada. Oke. Dengan adanya self-indulgence di sini mengingatkan Aries sudah waktunya buat kalian untuk melakukan shadow work. Shadow work di sini melepaskan bayangan dari dirinya kita. Bayangan di sini maksudnya lapisan yang terbuat dari rasa egonya kita. Misalnya Aries, kalian suka marah, kalian suka cemburu, kalian cepat tersinggung. Jadi itu merupakan lapisan yang terbuat dari egonya kita. Kalau ada Aries di sini yang masih memiliki sifat itu, untuk saat ini kalian disuruh untuk fokus dengan dirinya kalian sendiri, lakukan shadow work ini. Kalau kalian tertarik untuk melakukan hal itu, kalau kalian merasa, Kak, saya suka marah tapi saya tidak apa-apa dan saya tidak mau merubah diri saya, jangan dengarkan kartu ini. Dengarkan intuisinya kalian, karena tadi kalian diingatkan bahwa guru pertamanya kita adalah hatinya kita. Jadi kalau hatinya kalian belum siap untuk belajar dan merubah diri di sini, masih ada hari esok, mungkin minggu depan kalian bisa belajar. Mungkin bulan depan, tahun depan, atau kehidupan yang akan datang. Kalau kalian nyaman berada di dalam situasi ini. Oke? Dan kartu terakhir di sini, not today. Saya rasa Aries, mungkin kalian saat ini lagi malas berkomunikasi, kalian mungkin kalian tidak ingin ada komunikasi dengan seseorang. Kalian ingin jaga jarak dengan seseorang karena Aries mungkin masih marah, atau cross watcher di sini yang masih marah sama Aries. Kalau dia yang menutup diri saat ini, Aries, ketahuilah orang ini dia masih marah sama kalian, ataukah dia ingin menjaga jarak sama Aries. Dia tidak mau ada drama mungkin hari ini, atau dia takut disakiti, ataukah takut dikecewakan, seperti itu. Dia mencoba untuk lari dari situasi ini. Oke, kita akan dalami tentang perasaan seseorang terhadap Aries untuk saat ini. Perasaan seseorang terhadap Aries. Oke, the Chariot dan Knight of Swords. Oke, saya merasa Aries sepertinya pasangannya kalian di sini sangat fokus dengan suatu kesuksesan. Apakah kesuksesan untuk bersatu sama Aries, ataukah kesuksesan di dalam hidupnya dia sendiri, di dalam pekerjaannya dia mungkin. Karena kartu kedua di sini juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang keputusan apapun yang ingin, atau apapun yang ingin saya fokuskan saat ini, tidak ada orang yang bisa menghentikan saya. Jadi orang ini benar-benar sangat konsentrasi di sini dengan idenya dia, rencananya dia, impiannya dia, seperti itu. Dia tidak bisa dihentikan. Siapapun di sini tidak bisa menghentikan dia, termasuk Aries. Okay, let's clarify the Chariot. Diklarify oleh Eight of Pentacle. Jadi Pentacle merupakan tentang keuangan, pekerjaan, tanggung jawab, dan karena kartu The Chariot di sini diklarifikasi oleh kartu Eight of Pentacle, menyatakan bahwa orang ini dia lagi fokus dengan pekerjaannya dia atau keuangannya dia. Bisa juga orang ini memiliki banyak tanggung jawab di tempat kerja saat ini. Eight of Swords. Jadi orang ini juga
Dia mungkin energinya dia seperti sangat terikat dengan pekerjaan ini. Dia tidak bisa ambil liburan, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jadi dia seperti dia harus memenuhi tanggung jawab ini. Seperti itu. Let's clarify 8 of Swords, 6 of Swords. Maka dari itulah orang ini dia juga bilang, saya tidak bisa memikirkan tentang percintaan dalam waktu yang sama, di mana saya untuk saat ini ingin fokus dengan kesuksesan saya, pekerjaan, tanggung jawab, dan saya tidak bisa menyelesaikan dua masalah. Maksudnya saya tidak bisa fokus dengan percintaan dan pekerjaan dalam hal yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Dia juga ingin suatu kedamaian mungkin saat ini. Ingin suatu keharmonisan di dalam dirinya dia. Okay, let's clarify 6 of Swords, Knight of Pentacles. Kalian sendiri bisa melihat tidak ada cups di sini. Kalau cups tentang perasaan, cinta dan sebagainya, tapi orang ini ada sword, pentacle, the chariot. Semua ini tentang pekerjaan, tanggung jawab, keuangan, seperti itu. Dia bilang di sini, kalau saya belum yakin bahwa saya punya rencana yang sudah pasti untuk jangka panjang, saya akan fokus dengan keharmonisan di dalam hidupnya saya. Kalau saya kurang yakin bahwa kita, maksudnya Aries dengan orang ini, dia bilang kalau saya kurang yakin dengan situasi ini, saya tidak akan fokus dengan situasi ini untuk saat ini. Saya akan fokus dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan pondasi di sini buat dirinya dia. Let's clarify Knight of Swords. Diklarify oleh Four of Pentacles dan King of Cups. Oke. Orang ini dia masih sayang sama Aries, dia memiliki perasaan yang dalam buat Aries, tapi orang ini sepertinya dia juga menutup diri. Jadi di sini tadi kita bilang tidak ada cups dan satu kartu keluar King of Cups mengatakan bahwa orang ini dia memiliki perasaan yang dalam, tapi dia juga orangnya sangat berhati-hati. Orang ini juga mungkin dia memiliki jiwa yang misterius. Dia pintar di dalam menyembunyikan perasaannya dia, di dalam menahan perasaannya dia. Terutama seperti tadi, kalau dia kurang yakin dengan suatu situasi, dia tidak akan menunjukkan dirinya dia. Let's clarify King of Cups. Eight of Cups. Mungkin orang ini, mungkin orang ini akan pindah rumah, pindah kota. Orang ini melakukan, atau mungkin juga dia akan pindah ke kotanya Aries. Ataukah dia di sini ingin pindah kota karena suatu pekerjaan. Karena tadi dia bilang, saya ingin fokus dengan kesuksesan saya agar saya bisa membuat suatu rencana buat jangka panjang. Mungkin dia ingin menikah misalnya sama Aries, jadi dia harus punya, mungkin prinsipnya dia di sini, saya harus punya rumah sendiri, saya setidaknya punya mobil sendiri, punya motor sendiri, punya uang sendiri, dan sebagainya. Jadi kalau dia belum yakin dengan hal itu, sepertinya dia memilih untuk fokus dengan pekerjaan. Page of Wands.
Ten of One. Dia ingin, mungkin satu hari dia ingin mengambil suatu resiko, tapi setelah dia melihat, oke, risiko ini terlalu berat buat saya jalani saat ini. Maka dari itulah orang ini dia menghentikan dirinya dia untuk mengambil risiko itu. Saya rasa mungkin dia pernah bilang ke Aries, oh Aries, saya pengen menikah sama kamu, saya ingin bersatu sama kamu, seperti itu. Tapi di sini karena dia melihat mungkin risikonya besar, atau karena dia kurang yakin seperti itu, maka dari itulah dia menghentikan rencananya dia di sini untuk melanjutkan pernikahan ini. Judgment, dan dia minta maaf dengan hal itu. Kalau itu yang pernah terjadi buat Aries di sini, ada orang yang pernah memberikan janji kepada kalian bahwa dia ingin mengambil risiko itu, terus dia backup atau dia mengundurkan diri. Dia orang ini ingin minta maaf dengan hal itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang hal apakah yang perlu Aries fokuskan untuk saat ini? Oke. Hal yang perlu Aries fokuskan untuk saat ini. Healing energy. Jadi untuk saat ini mungkin Aries perlu fokus dengan healing, ataukah kalau kalian seorang healer, kalau kalian orangnya bisa membantu untuk menyembuhkan orang lain, apakah lewat mungkin kalian seorang dokter, ataukah kalian seseorang yang bisa menyembuhkan orang lain seperti itu, gunakan kelebihan kalian ini. Savor your life. Untuk saat ini Aries disuruh untuk lakukan hal yang belum pernah kalian lakukan, jadi warnai kehidupannya kalian. Expand your horizon. Dan Aries mungkin sudah waktunya buat kalian untuk meluaskan pola pikiran kalian, ataukah di sini kalian perlu mengeluarkan diri dari zona nyamannya kalian. Kalau kalian selalu tinggal di kota yang sama, tinggal di tempat kerja yang sama, mungkin sudah waktunya buat Aries untuk keluar kota atau pindah ke tempat kerja lain. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.